Shalom, kembalilah bersama saya Nurwasti Dohina. Saya dari kelas A, NIM 101-2021-0129. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis Grand Lake. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan ini yang berkembang dan diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke penegasan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat itu sendiri merupakan proses yang berlangsung secara kontinu sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir. Yang berikut, apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Filsafat adalah sekumpulan dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat juga adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran atau keseluruhan. Berikut urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Berikut filsafat Pancasila sebagai genitivus objektivus dan genitivus subjektivus. Pancasila sebagai genitivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofis berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Notonegoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat, artinya Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Yang berikut, landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologis menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas secara khusus. Berikut landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Dan epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat generis berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar, yang menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa yang mereka ketahui. Berikut landasan aksiologis Pancasila. Aksiologis terkait dengan masalah nilai, menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, ia membutuhkan pengembangan untuk berada. Yang berikut, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada tanggal 12 Agustus 1929, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi berkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh.
Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia. Yang berikut sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam aspek kehidupan. Berikut sumber politis Pancasila sebagai filsafat. Pada awalnya merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politik Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, dan kedua sidang PPKI dan pada kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Yang berikut esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom atau kebebasan, kemandirian di satu pihak, dan berkesadaran bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukan. Terima kasih.